Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anitafaruqi wal udwan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam ini kita adalah malam kajian budaya. Aki diminta beberapa catatan bahasa yang menggambarkan atau penjabaran dari bahasa-bahasa agama atau dari ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun dia itu terjemahannya terjemahan bebas. Boleh kita Aki atau silakanlah dipadukan dengan teman-teman dari yang lain, mungkin ada pengetahuan pendapat yang berbeda, nggak apa-apa, ini namanya juga budaya. Yang pertama, orang Sunda menyebut manusa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah manusia. Manusa itu kirata, dikira-kira tapi nyata, yaitu manusa, manusia. Mana yang punya kamu, begitu. Karena semua adalah kepunyaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, diberi hidung punya oleh Allah, diberi mata oleh Allah, badan yang sehat oleh Allah, tidak sehat juga oleh Allah, dan sebagainya. Dan diberi fasilitas gunung, laut, dan semuanya ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutlah di situ manusia, manusia. Itu bahasa budaya. Ya, kita tidak mempunyai, tidak mengaku, tidak bersombong, kita sumerah. Semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ ada kata-kata jalma juljal tesama, jalmi juljal tesami, yaitu manusia berbeda. Ini adalah terjemahan dari surat ke berapa? 30. Surat Rum ya. Ayat 22, bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Itu adalah terjemahan bebas. Jadi kalau mengatakan jalma juljal tesama, jalmi juljal tesami, dianggapnya itu adalah heureuy, dianggapnya main-main begitu ya, atau dianggapnya itu padahal itu adalah berdasar kepada ajaran agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kata-kata di Sunda nyebutnya adalah usik malik kumagusti kahayang kumaha urang. Jadi tedaya teupaya, tidak mempunyai daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ini adalah penjabaran dari kata-kata la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Itu. Jadi usik malik itu kemudian jangankan badan yang begini besar, tangan aja dimusikkan. Hidung aja untuk mengangse ya, menghirup udara. Kemudian mata aja untuk melihat. Kita tidak punya daya dan upaya. Satu saat ada mata aja tapi tidak ada penglihatannya, tidak kelihat. Itu adalah semuanya karena Allah. Itulah dari la haula wala quwata illa billahi aliyil azim, kemudian dijabarkan menjadi usik malik kumagusti. Terserah yang maha kuasa. Tapi kemudian kahayang kumaha urang. Jadi keinginan, perjuangan itu bagaimana kita. Karena apa? Karena ada kata-kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya adalah Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau satu kaum kecuali kaumnya itu sendiri yang berubah. Jadi perjuangan kita. Allah itu antara mengabulkan atau tidak.
Tapi sebetulnya Allah Maha Ghafurur Rahim dan Maha mengabulkan buat kita semua. Di situ ya. Jadi yang disebut dengan sekali lagi usik malik kuma Gusti kahayang kuma urang. Jadi daya upaya segala punya Allah, tapi keinginan itu bergantung kepada kita. Kemudian di dalam bahasa budaya ada yang disebut rekep deng-deng papak sarwa. Artinya manusia itu boleh di dunia itu pangkat berbeda, jabatan berbeda, rezeki berbeda, tapi di hadapan Allah adalah kedudukan manusia itu sama. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Itulah yang disebut dengan rekep deng-deng papak sarua. Nah, berikutnya ada kata-kata ratu taranga hukum, pamarentah tara nyiksa, nagara tara mamaksa, laku lampah nu jadi hakim nadiri. Artinya ratu itu tidak menghukum, raja itu tidak ratu taranga hukum, negara tara mamaksa, tidak maksa negara itu. Laku lampah segalanya juga oleh masing-masingnya, pribadinya. Itu kan kita mengamati selama ini ada kasusnya Sambo ya, kasusnya Joshua itu dilihat. Jadi semua apakah dihukum oleh hakim? Bukan, dihukum oleh dirinya sendiri. Itu kan pertimbangannya luas. Setelah dituntut oleh jaksa, ada pembelaan dari pengacara atau penasehat hukum, kemudian bolak-balik dan akhirnya diputuskan oleh hakim. Itu pun masih bisa naik banding, kasasi dan lain sebagainya. Jadi ratu taranga hukum, pamarentah tara nyiksa. Ini dari mana? Ini berasal dari surat 99 Az-Zalzalah, yaitu yang ayat ke-7 dan ayat ke-8. Pama ya'mal miskola darotin khairayarah, wa ma ya'mal miskola darotin syarayarah. Mudah-mudahan diperbaiki oleh teman-teman yang ustadah Palalu Burhan tuh dari NTB ya, yang sehari-hari juga menulis bersama Aki Pak Ustadz Yayat atau siapapun yang berkompeten di dalam hal ini. Kemudian ada kata-kata bisi ditagih ku alif, ditanya ku malaikat. Ditagih ku alif artinya adalah dikembalikan kepada asalnya, benar atau tidak ya. Ditanya oleh malaikat, malaikatlah yang akan nanti menimbang-nimbang ini salah atau tidak dan sebagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, karena apa? Karena nanti kita itu manusia setelah meninggal, selain bilatungan itu jasadnya oleh belatung-belatung itu ya, atau oleh rayap dan lain sebagainya, tapi juga balitungan, rohnya kan keluar. Nah begitu. Jadi disitulah kita disebut bisi ditagih ku alif, ditanya ku malaikat. Jadi kita percaya bahwa kita itu akan ada perhitungan di hari akhirat nanti. Yang kedua juga ada yang disebut dengan tunggul sirungan, catang supaan, nah ya, gantar kakaitan. Orang yang melaksanakan sesuatu itu kan pakai kata-kata muga-muga ulah jadi tunggul sirungan, catang supaan, gantar kakaitan. Artinya adalah ini akibat jelek daripada kita tidak menepati janji. Sedangkan menepati janji itu adalah perintah agama. Misalnya nadarnya tapi nadar yang benar. Bukan nadar kalau saya naik pangkat saya akan menikah lagi. Wah itu mah bukan nadar. Bukan nadar itu mah. Tapi beberapa yang dikatakan kalau anak saya lulus, insya Allah kedepannya akan saya masukkan ke pesantren. Wah itu nadar, harus dibayar ya. Nah itulah yang disebut, sehingga
bila kita tidak boleh terjadi lagi kelakuan-kelakuan yang jelek dari atasnya yang disebut dengan nektek leker belah jantung cas kancas paria leuweung. Itu sudah dibahas oleh Aki tempo hari. Sekian aja sajian budaya malam ini. Banyak yang bertanya ke Aki, insya Allah kita dongeng terus. Mudah-mudahan kita sehat, selamat, barokah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.